Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter telah hadir di Sehat kami. Beliau merupakan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan merupakan Ketua Ikatan Alumni PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang ulama, santri, dan resolusi jihad 10 November tahun 1945. Ulama merupakan pewaris para nabi, sedangkan santri merupakan para pelajar yang mengikuti ajaran ulama-ulama kita. Sedangkan resolusi jihad 10 November tahun 1945 merupakan awal dari pergerakan ulama-ulama kita untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia agar merdeka. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat MAG untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Dokter, tafadhol, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahabat moderator. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter. Sahabat host kita yang sangat luar biasa Masya ini. Allah. Terima kasih. Ustadz Bambang Abu Julu. Dulu kawan dan murid mengaji saya ini yang sangat sukses sekarang. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Dulu adalah murid mengaji, sekarang teman Masya berdiskusi. Allah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, kita mengangkat tema pada hari ini dan sengaja saya menawarkan tema ini, yaitu Ya, ulama santri dan resolusi jihad 10 November 1945. Itu merupakan satu babakan penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang baru saja berumur sekitar 4 bulan diraih pada waktu itu ya, 17 Agustus 1945 ke 10 November 1945. Jadi Agustus, September, Oktober, November, baru menjelang 4 bulan ya. Baru menjalan 4 bulan, kita sudah dirongrong sedemikian rupa oleh kaum penjajah, yaitu tentara sekutu, gabungan dari tentara Belanda dan berbagai negara-negara berkepentingan untuk merusak, untuk merebut, dan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Para pemirsa, tema ini menjadi penting karena tidak saja menjadi sesuatu yang harus menjadi satu kemestian dipelajari oleh khususnya generasi muda, tapi ini juga merupakan dokumen historikal monumental negara yang tidak boleh dilupakan oleh negara. Peran ulama santri
itu tidak boleh dilupakan oleh negara. Mengapa demikian? Sejak semula kalangan ulama, para santri, dan mereka-mereka yang memiliki background pendidikan pesantren, ya, Iya, Pak Dokter. itu sudah berada di garda terdepan, untuk menunjukkan nasionalismenya, patriotismenya, di mana sikap dan karakter yang harus dimiliki itu saat ini tergerus sedemikian rupa di kalangan pemuda, maksud saya. Karena itu tema ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, untuk memberi satu data kritik kembali kepada para ulama khususnya, agar mereka ini termasuk para ustadz, termasuk saya dan Ustadz Bambang Abu Julu. Iya, baik, Pak Dokter. Siapa saja yang punya kapasitas, punya profesi sebagai seorang ustadz. Para ustadz, para kiai-kiai tersebut harus membaca dokumen sejarah seperti ini, agar mereka itu memiliki motivasi besar untuk tetap menjaga dan merawat NKRI. Bahwa dulu yang kita perjuangkan ini, negara seperti ini, negara yang mengayomi, negara yang mengakomodasi, negara yang memelihara, negara yang memupuk dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam arti yang sesungguhnya. Bukan negara yang hanya memihak pada satu kelompok, satu suku saja, satu warna agama saja, tidak. Memang sejak semula kita ini sudah hidup berdampingan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama sejak semula datang pada abad ke-15, periode awal abad ke-15. Para pedagang yang sesungguhnya adalah para ulama menyodorkan, membawa Islam ke Indonesia, di mana Indonesia ketika itu dikuasai oleh dua kekuasaan besar, yaitu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, dan Majapahit yang ada di Pulau Jawa. Ini dua adik kuasa yang memegang otoritas keagamaan, sekaligus otoritas keagamaan yang luar biasa di Indonesia. Islam datang menawarkan konsep, menawarkan ajaran Islam maksudnya, ke bangsa Indonesia yang sudah dimiliki tanda petik oleh kekuasaan dua kerajaan besar itu, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Di Jawa, iya, Pak Dokter. Apa yang saya ingin katakan di sini, ini yang saya sebut, ini adalah kontribusi besar para alim ulama. Mereka menyampaikan Islam ketika itu tanpa pertumpahan darah, tanpa caci, tanpa maki, tanpa hujatan. Jadi Pak Dokter ada nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi ada nilai moderasi di situ, Iya. ada nilai rahmatan lil alamin yang disodorkan oleh para ulama sehingga Islam diterima dengan damai. Nah, nanti kemudian bertemu pada abad periode awal abad ke-16 ketika para penjajah datang, lalu kemudian mengusik ketenangan bangsa Indonesia, baru kemudian para ulama beserta seluruh komunitas anak bangsa tersinggung dengan itu. Terjadilah perlawanan-perlawanan. Berlangsung terus, singkat sejarah, maka peristiwa momentum Hari Pahlawan Nasional 10 November 1945 itu satu tonggak sejarah yang sangat penting dan sengaja kita bicarakan khusus pada hari ini. 10 November tidak akan terjadi kalau tidak ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Artinya, memang Allah berkehendak lewat lisan, lewat kecerdasan, ya, lewat kemuliaan dan rasa cinta kebangsaan nasionalisme yang sangat tinggi dari seorang Kiai Hadratus Syekh itu. Kemudian dia membuat satu resolusi jihad, satu piagam jihad, satu fatwa jihad sebenarnya. Di antara fatwa itu adalah bahwa jihad melawan tentara sekutu, mengusir tentara sekutu, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kita berada dalam satu komunitas masyarakat, sebagian melaksanakan, maka sebagian yang lain menjadi tertanggungkan, terwakili. Iya. Tapi kalau fardu ain tidak. Fardu ain itu kewajiban individual. Jadi kewajiban Abdul Ghani Jumat, kewajiban Ustadz Bambang Abu Julu, kewajiban para kru TVRI untuk menunjukkan nasionalismenya. Jadi perang melawan tentara sekutu di Surabaya ketika itu yang berniat untuk menghancurkan kemerdekaan Indonesia yang baru saja 4 bulan merdeka,
Melawan mereka itu hukumnya fardu ain, wajib fardu ain. Ini dahsyat. Masya Allah. Nah, sebenarnya peristiwa itu terjadi bukan tanggal 10 November. Tadinya rencana 7 November. Jadi Bung Tomo datang bertemu ke Hadratus Syekh. Dia tidak mampu, tidak tahan lagi menerima desakan dari para santri ya, dari seluruh rakyat Indonesia yang ada di Surabaya, merasa terusik dengan kedatangan kembali tentara sekutu itu. Lalu kemudian karena dia ini sering belajar mengaji kepada Hadratus Syekh, belajar agama kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Bung Tomo itu. Jadi beliau adalah seorang santri. Lihat saja ketika dia memekikkan kalimat Allahu Akbar di menara yang tinggi itu untuk menggoyangkan, untuk menggetarkan, Memberikan semangat kepada para pemuda ketika itu ya, para santri. Lafaz-lafaz Allahu Akbarnya itu kan bukan lafaz seorang yang tidak tahu mengaji. Itu lafaz seorang kiai, seorang ustadz yang luar biasa. Nah, Bung Tomo bertemu dengan Hadratus Syekh di tanggal, dia menawarkan agar peperangan itu dimulai pada tanggal 7 November. Perhatikan apa jawaban Hadratus Syekh. Jangan dulu tanggal 7 November. Pesawat yang membawa Kiai Haji Abbas di Buntet Cirebon itu belum take off. Tunggu beliau dulu. Mengapa harus ditunggu Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon, pesantren Buntet Cirebon? Karena Kiai Abbas ini memiliki kemampuan tersendiri membaca hizib-hizib, wirid-wirid atau doa-doa khusus menjatuhkan pesawat tempur. Masya Allah. Nah, ini para pemuda harus belajar ini. Jadi ada zikir-zikir Pak Dokter ya. Ini mohon maaf tanda petik, ini biasa anak muda mengatakan ini ilmu kebal. Ya ilmu kebal versi kiai, versi ulama. Jadi hanya Kiai Abbas itu dari Buntet Cirebon yang memiliki kemampuan membaca wirid itu untuk menjatuhkan pesawat tempur. Bahkan menjadikan meriam tidak meletus. Subhanallah. Dan beberapa catatan yang lain katanya meriam itu melepuh, mengalir di tempatnya sendiri. Nah, begitu kan? Nah, jadi Hadratus Syekh mengatakan jangan dulu. Nah, begitu Kiai Abbas datang tanggal 10 November, peperangan dimulai. Nah, apa yang kita katakan sampai di sini, ada dua hal di ujung pengantar ini. Yang pertama, para kiai itu yang dimulai dari periode Wali Songo, mereka ini memegang otoritas masyarakat, otoritas publik. Karena itu mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan publik. Mereka memiliki kemampuan hanya dengan sebaris fatwanya bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan apa. Itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh di Surabaya. Dengan resolusi jihad, fatwa untuk berjihad yang hukumnya fardu ain, masyarakat bergerak untuk mengusir penjajah. Jadi mengucapkan Allahu Akbar ketika itu wajib, penting. Mengusir para kaum kafir penjajah. Iya Pak Dokter. Tapi mengucapkan Allahu Akbar untuk mencaci maki Ustadz Bambang Abu Julu tidak boleh. Iya. Bukan tempatnya. Tidak pada porsinya Pak Dokter. Tidak pada porsinya. Nah, yang kedua, harus ada kesadaran kenegaraan kita dan kebangsaan kita. Bahwa sebenarnya sejak semula para kiai ini, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam mendirikan bangsa. Membangun bangsa ini sejak semula. Dari mulai periode Wali Songo, kemudian para kiai dan seterusnya, dan para santrinya itu. Coba perhatikan, para kiai, mereka itu sudah berada dalam satu komunitas, dalam satu institusi, yaitu pesantren. Di situ ada pimpinan pesantren, ada ketua, pimpinan pondok, ada bendahara pondok, ada pengelola yang lain. Jadi mereka ini sudah terbiasa terorganisir dalam sebuah kehidupan yang religius, tetapi memiliki semangat kebangsaan yang luar biasa. Nah, baru kemudian pada periode selanjutnya bertemu dengan para the founding father yang lain, para pendiri bangsa yang lain. Baca siapa mereka itu, siapa penyusun Pancasila, Panitia 9 kan? Ya, nah, di dalam itu kan kolaborasi yang luar biasa. Biasa dalam bahasa kunci kita menyebut dengan nasionalisme Islamis dan nasionalisme sekuler. Tapi di dalamnya itu ada para kiai. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, anaknya Hadratus Syekh kan? Bapaknya Gus Dur. Iya, Pak Dokter. Ada Kiai Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Iya. Ada Abi Kusnur dari Muhammadiyah. Jadi sejak semula baik Nahdlatul Ulama Muhammadiyah
Dan kalau kita tarik ke wilayah timur ini, Al-Khairat yang berdiri pada tahun 30, kemudian As'adiyah di Sengkang yang berdiri pada tahun 33, ini memiliki peran yang luar biasa. Sebentar Ustaz Bambang boleh tanya kepada saya, apa peran Al-Khairat dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks mengusir penjajah? Apa peran As'adiyah? Ada di dalam sejarah semuanya. Nah, ini harus diberikan kepada para pemuda agar mereka baca kembali ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa ulama-ulama kita dan para santri-santri kita mampu membuktikan nilai-nilai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan yang disampaikan oleh Pak Dokter juga bahwa ada kesadaran dalam kebangsaan tentunya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan Pak Dokter, tentunya dengan tema pada hari ini, yaitu Ulama, Santri, dan Resolusi Jihad 10 November tahun 1945, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat, MAG, yang merupakan Dekan Fakultas Syariah UIN Dato Karama Palu, dan merupakan Ketua Ikatan Alumni PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik Pak Dokter, sebelum ke penelpon, mungkin tadi Pak Dokter sudah kasih bocoran juga, ini peran-peran organisasi ini, seperti Muhammadiyah, NU, Al-Khairat, dan beberapa organisasi lainnya, tafadhol, untuk kemerdekaan. Baik, jadi tadi kita memotret sebuah peran besar, baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Muhammadiyah, iya. Ya kan? Muhammadiyah artinya bagaimana Kiai Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, itu pada saat-saat awal, periode awal mendirikan Muhammadiyah sekitar 1916, dan sebelumnya itu kan sudah berkutat, sudah berjibaku, sudah berhadapan langsung dengan Belanda kan. Dan para alim ulama ini menyadari kenapa bangsa ini dijajah. Paling tidak ada dua aspek saja. Yang pertama, karena tingkat ekonomi masyarakat yang sangat parah kan demikian. Ini kita sebut dengan bangsa Indonesia dalam posisi mustad'afin. Ada posisi saat itu ya, mustad'afin wa yatakaffafun. Sudah lemah ekonominya, kemudian meminta-minta. Lalu datang Belanda, digilas segala macam ini kan. Ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf, bangsa Indonesia ketika itu mayoritas bodoh, tidak berpendidikan. Nah, para ulama, kalau di pesantren-pesantren besar, organisasi besar, misalnya NU dan Muhammadiyah, ya. Mereka mengambil dua porsi ini sekaligus, yakni mencerdaskan masyarakat dengan mendirikan sekolah, gitu kan? Pesantren-pesantren NU itu didirikan dari tahun 1800 sudah ada itu di wilayah Jawa Timur itu. Jangan kita berpikir pesantren itu di tahun-tahun belakangan muncul, tahun 1800-an, dan itu memiliki genealogi hubungan historikal dengan di wilayah Timur Tengah, khususnya Hadramaut dan Haramain. Pesantren-pesantren itu. Kalau mau dibuktikan, silakan baca sejarah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana semua gurunya terhubung kemana? Kiai Haji Abdul Halil Bangkalan, Madura, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Banten, yang menulis buku lebih dari 70 judul. Masya Allah. Pernah menjadi imam besar di Haramain di Mekah, menjadi guru besar di situ, dan murid-muridnya dari Maroko. Demikian juga Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam buku tertentu kita bisa baca, itu punya satu guru dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yaitu di Mekah. Nah, jadi ini mesti dibaca oleh anak muda NU. Ada keterkaitan berarti antara Muhammadiyah dan NU. Ada, ya, satu guru. Ya, satu guru kan. Nah, yang berikut, di mana posisi Al-Khairat As'adiyah di wilayah timur? Nah, kalau Al-Khairat, guru tua mengambil porsi, tidak sekaligus membangun ekonomi mustad'afin tadi, kelompok masyarakat kita yang lemah itu, bangsa Indonesia yang lemah ekonominya, tapi mengambil porsi pendidikan, tarbiyah, ma'had, pesantren. Guru tua dirikan pesantren Al-Khairat tahun 30. Kiai Haji As'ad Sengkang mendirikan pesantren As'adiyah di Sengkang. Dan tidak hanya fokus beliau pada tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, tapi juga ulumul Quran, dan memberikan ilmu kepada santri-santri itu. Guru tua khususnya misalnya mendirikan pesantren Al-Khairat itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, ya, memberikan ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, tetapi
Dia memberikan kesadaran, membongkar kebukuan kesadaran para pemuda, pada santri ketika itu, bahwa negara Anda ini sedang dijajah. Jadi Anda harus sekolah. Seperti itu kan? Kalau kita baca syair-syair itu motivasi belajar luar biasa. Yang sangat nyata itu antara lain, ada satu buku yang guru tua sodorkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada murid-muridnya. Idhatun Nasyi'in judul buku itu. Apa maknanya Idhatun Nasyi'in itu? Patriotisme pemuda. Iya. Mungkin Pak Dokter punya karya juga tentang Al-Khairat ya. Iya, dan buku itu saya kutip. Oh, Masya Allah, iya. Itu lebih dari 70 tema itu dalam buku itu, Idhatun Nasyi'in itu. Yang intinya itu ditulis oleh seorang wartawan terkenal dari Lebanon, namanya Mustafa Al-Ghalayini. Intinya, itu kalau pemuda baca buku itu kalau dia melihat penjajah, kalau boleh saat itu saja dia harus habisi penjajah itu. Bagaimana bayangkan tuh motivasi dalam buku itu. Di situ ditulis hubbul watan minal iman dan segala macam. Bumi, air, tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah untuk semua umat manusia. Maka tidak ada satupun umat manusia yang merasa memiliki satu tempat itu, kecuali mereka yang telah lahir di situ, besar di situ. Ini hubbul watan minal iman. Dan konsep itu, kata Mustafa Al-Ghalayini, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika memelihara lembah kota Makkah pada saat itu. Nah, jadi guru tua memberikan media bacaan pada anak-anak santri Al-Khairat buku ini. Untuk apa? Supaya anak-anak itu sadar kita dijajah, harus melawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan itu songkok putih yang dipakai oleh santri Al-Khairat itu, iya, ditaruh pinta merah putih. Masya Allah. Iya, ini semua informasi didapat dari mana? Dari murid-muridnya guru tua. Ditaruh pita merah putih sebelum merdeka. Karena ini sekolah didirikan tahun 1930. Masih di Kampung Baru. Kampung Baru, Pak. Iya, di Kampung Baru dan di Ujuna. Lalu pindah ke Sisa Al-Jufri sampai ke tempat yang sekarang. Lalu kemudian seorang murid beliau yang bernama Ustadz Abdul Samad itu ditangkap dan ditenggelamkan oleh Belanda. Di mana? Di Tanjung Putia, di Poso. Di Laut Poso. Karena dilarang untuk membuka sekolah madrasah Al-Khairat, tetap dia buka, tetap diajar anak-anak itu. Itu dimulai dari mana? Dari pada saat para tentara Belanda ini, tentara Jepang ya, melakukan sidak di Al-Khairat, pemeriksaan, didapat buku tadi, Idhatun Nasyi'in, patriotisme pemuda. Buku itu kemudian disita, lalu kemudian diberikan pengumuman semuanya di mana sekolah Al-Khairat harus ditutup. Jadi 3 tahun lebih sekolah itu ditutup. Ini perlawanan. Nah, endingnya apa? Endingnya, begitu Bung Karno memproklamirkan Indonesia merdeka, hanya menjelang 2 minggu, guru tua bikin syair. Syair yang dikenal dengan syair bendera merah putih. Berkibarlah bendera, segala macam. Selalu saya sebut-sebut ini. Karena ini penting. Ini pun fakta sejarah, Pak Dokter. Ya, yang guru tua mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa punya lambang kebanggaan, punya lambang kemuliaan. Dan lambang kemuliaan kita adalah merah dan putih. Jadi kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum 10 November mengeluarkan resolusi jihad, hukumnya fardu ain mengusir penjajah, guru tua di Palu mengatakan setiap bangsa ada lambang kebangsaannya, kemuliaannya. Lambang kemuliaan Indonesia adalah merah dan putih. Masya Allah. Di sana juga Kiai As'ad di Sengkang mendirikan pesantren. Di samping memberikan kemampuan untuk tahfidzul Quran, pendidikan tahfidzul Quran ya, menghafal Al-Quran, juga diberikan ulumul Quran dan pendidikan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan yang lain yang anti penjajah. Jadi pendidikan yang mereka bangun itu antara lain misinya adalah untuk mengusir penjajah, anti penjajah. Demikian juga di tempat lain. Sama ini gerakan para alim ulama ini. Karena mereka memiliki kesadaran, para alim ulama memiliki kesadaran bahwa manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Sistem perbudakan adalah salah satu tradisi besar bangsa Arab. Ketika Nabi lahir, ini masih bulan Maulid. Ketika Nabi lahir, tradisi besar bangsa Arab yang dihancurkan oleh Nabi adalah perbudakan.
Jadi penjajahan ini perbudakan. Seperti itu Ustaz Bambang saya kira. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustaz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Ya, baik. Ya, sambil menunggu penelpon Pak Dokter, mungkin saya tanya sedikit Pak Dokter tentang kapan Pak Dokter orang yang dikatakan berjihad untuk di jalan Allah dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan kapan dikatakan orang ini radikalisme ini Pak? Iya. Apa batas-batasnya Pak Dokter? Baik, jadi berjihad melawan penjajah itu tidak ada lagi waktunya sekarang. Jadi jihad melawan penjajah dalam pengertian perang dengan fisik, ya kan? Sebahagian menggunakan perang dengan fisik pada saat itu ya. Jadi kita harus membuka sejarah, membaca sejarah, bagaimana sih sebenarnya konteks jihad digunakan pada saat itu. Iya. Ya, ini konteks jihad melawan penjajah. Berperang dengan fisik. Memang penjajah harus dibunuh. Dibunuh dan diusir, kan begitu. Wajib dilakukan pada saat itu. Itu antara lain semangat fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi jihad pada saat ini bukan lagi dengan fisik. Karena jihad itu artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, cara atau manhaj metode berjuang dengan sungguh-sungguh tidak hanya dengan mengangkat senjata. Bukan. Tetapi dengan menunjukkan kemampuan-kemampuan, menunjukkan daya, menunjukkan potensi, menunjukkan semangat juang, semangat untuk membasmi kebodohan. Ya kan? Semangat untuk membangun dan mengukuhkan nasionalisme, plus patriotisme. Itu harus memiliki semangat. Lihat Sumpah Pemuda kan, 1928. Iya. Tangannya begini. Ya sekarang kalau selfie begini tangannya. Iya, ada tanda semangat. Ada tanda semangat, ya, bukan maksudnya bukan mau berkelahi itu bukan mau berkelahi. Ini semangat. Setelah begini baru kemudian oke. Artinya semangat tadi disetujui. Memang mesti diperjuangkan. Jadi semangat untuk membangun toleransi, membangun dan mengukuhkan patriotisme. Semangat membangun nasionalisme. Ini penting. Karena sebahagian anak muda Indonesia saat ini ada yang memiliki konsep ingin menggantikan ideologi negara. Mau menggantikan dasar negara. Mau menggantikan bentuk negara. Ini bukan zamannya lagi. Sudah selesai ini. Ya, karena sudah ada kesepakatan para ulama Pak Dokter ya. Mohon maaf, jangan sampai kita, mohon maaf ya, jangan sampai kita tidak sopan terhadap para founding father. Ini penting, saya tidak perlu taruh tanda petik kata-kata itu. Ya. Kalau kita ingin mengganti ideologi negara, mengganti bentuk negara, jangan sampai kita termasuk kategori adalah generasi yang tidak sopan dengan para pendiri negara. Karena mereka saja yang sangat luar biasa itu tidak mau mengganti ideologi negara seperti yang kita inginkan saat ini. Negara khilafah, negara Islam, lalu kemudian mengabaikan komunitas agama yang lain. Itu para founding father tidak inginkan. Itu sudah selesai ceritanya. Jangan lagi mengulang cerita-cerita sejarah yang tidak produktif. Ini jihad semuanya ini. Kemudian yang berikut, berjihad, berusaha, mengendalikan diri. Mengendalikan diri adalah jihad. Puasa itu kan mengendalikan diri, jihad. Iya Pak Dokter. Iya. Jihadun nafs namanya itu. Berperang untuk mengendalikan hawa nafsu. Salah satu berjihad mengendalikan hawa nafsu adalah jangan terbiasa mengatakan kata-kata kafir kepada saudaramu muslim. Jangan terbiasa mengatakan kata-kata bid'ah terhadap perilaku ibadah saudara-saudara muslimmu yang lain. Ini yang berkembang di masyarakat. Ini harus berjihad untuk menahan diri dari situ. Kenapa? Karena kalau ini kita tidak kendalikan, ini yang menjadi satu penyebab terjadi keretakan dalam berbangsa bernegara. Seperti itu Ustaz Bambang. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451. Ya baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Dokter, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI,
media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada Pak Doktor tentunya dengan tema Ulama, Santri dan Resolusi Jihad 10 November tahun 1945 bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat MAG yang merupakan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan Ketua Ikatan Alumni PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, kembali kami membuka line telepon kepada pemirsa. Ya baik, sebelum ke penelpon, kembali saya bertanya Pak Dokter tentang bagaimana memaknai resolusi jihad 10 November tahun 1945 ini Pak Dokter untuk negara kita tahun-tahun sekarang seperti ini Pak Dokter. Ya, jadi kalau kita mengambil profil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan? Iya Pak Dokter. Karena beliau yang menjadi soko guru, menjadi inspirator melahirkan resolusi jihad itu kan. Jadi resolusi jihad itu kan intinya adalah wajib berperang, wajib berjihad, mengusir dan memerangi tentara sekutu kan. Sekarang semangat resolusi jihad itu harus ditransfer ke dalam kondisi masa kini. Tidak ada lagi penjajah seperti itu. Iya. Yang ada adalah kezaliman, begitu kan? Yang ada adalah kezaliman, kemudian kebodohan, ketidakmerataan, kemiskinan, dan berbagai aneka perilaku menyimpang dari anak-anak muda kita, dari generasi muda kita, yang dikhawatirkan mereka ini pada masa depan kan akan menjadi pelanjut dari mengambil tongkat estafet kepemimpinan bangsa, begitu kalau kita menyebutnya ya. Nah ini semua yang harus jadi resolusi jihad para ulama kita saat ini atau para alim ulama kita, para kiai kita itu harus cerdas membaca situasi perkembangan masa kini yang terkait dengan para pemuda. Tantangan bangsa yang begini besar, problem bangsa yang beraneka macam itu, yang tidak pernah selesai-selesai, ya kan? Maka pada saat yang sama para alim ulama harus cerdas dan jeli membaca di mana posisi anak-anak muda bangsa ini. Di mana posisi anak muda bangsa? Apakah mereka ini sadar dengan problem-problem bangsanya atau tidak? Ini penting. Kalau boleh kita perkecil, para kiai, para ulama yang memiliki label misalnya para dosen di kampus, itu dia harus memastikan, para dosen di kampus harus memastikan apakah mahasiswa yang diajar memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi atau tidak. Atau jangan-jangan para mahasiswa memiliki agenda lain, agenda mendirikan negara lain. Nah ini berbahaya. Karena itu konsep moderasi, wasatiyatul Islam, ya, Islam moderat yang kita terjemahkan seperti itu ya. Islam yang mengajak, Islam yang menyampaikan konsep ajaran dengan cara damai, dengan cara dialogis, dengan toleran, begitu kan? Yang menyapa, yang tidak klaim, yang tidak mengklaim hanya dia yang benar, yang lain salah. Ya, tentunya ada nilai akhlak Rasulullah yang diajarkan. Ya, ada di situ. Ya. Nah, di sini kalau guru tuh punya konsep itu adalah, jadi kalau Anda menyatakan Anda adalah seorang alim misalnya, seorang alim, seorang cendekiawan, seorang pakar, seorang ahli, maka pada saat yang sama Anda harus memastikan Anda berakhlak. Ini konsep hampir semua ulama mengajarkan ini. Karena ini sumbernya dari Nabi SAW. Sekalian kita masuk ke Maulid karena masih momentum Maulid. Iya. Ini konsep Maulid. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan, memperbaiki, menyempurnakan, memperindah akhlak.
Para ulama kita, model Hashim Asy'ari, guru tua, As'ad Sengkang, Abdurrahman Ambodale, dan seterusnya, Kiai Ahmad Dahlan, mereka miliki konsep ini. Inilah yang mereka transfer ke santrinya. Pertanyaannya, apakah ulama-ulama masa kini, para cendekiawan masa kini, memiliki kesadaran ini sehingga dia bisa melakukan transfer juga kepada para santrinya, para mahasiswanya di kampus? Jangan santri-santri itu didoktrin dengan konsep yang berbeda dengan apa yang diwariskan oleh para alim ulama kita. Coba lihat apa kata guru tua kepada para santrinya. Bil ilmi wal akhlaq idrakul muna. Dengan ilmu dan akhlak kamu akan mencapai cita-citamu yang tinggi. In rumta ilman la takun mutakabbira. Tapi ingat, kalau kamu sudah berilmu pengetahuan, ini kalau biasa dalam istilah saya lebih konkretkan, kalau Anda sudah jadi sarjana, Iya. Anda sudah mencapai gelar magister, Ya. magister dalam tradisi ilmu apapun, Anda sudah mencapai gelar doktor dalam tradisi ilmu apapun, Anda sudah mencapai gelar profesor dalam keahlian apapun, Anda sudah dipanggil kiai haji dengan kiai haji keahlian apapun. Apa kata guru tua? La takun mutakabbirah. Tidak boleh sombong. Jadi di akhirat itu, dan pesantren-pesantren besar yang dikelola oleh para alim ulama besar, basis keilmuan mereka adalah keilmuan yang digarisbawahi oleh akhlak. Bil ilmi wal akhlak. Ilmu pengetahuan dan akhlak. Tidak pernah terpisah itu. Karena itu konsepnya dari Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa in zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya satu kaum, satu bangsa, satu komunitas, bangsa besar itu jaya karena akhlak mereka, budi pekerti mereka. Apabila budi pekerti mereka rusak, maka hancur binasalah bangsa itu. Itu dikatakan oleh penyair seperti itu. Ada yang mengatakan juga itu hadis. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi katakan dalam hadis itu, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, adabani rabbi bi ahsana ta'diban. Aku ini diadabkan, dididik, ditempa, dikader, dibina oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Nah, ini para alim ulama, para kiai, para ustadz, para dosen di kampus harus mengambil konsep ini ditransfer ke mahasiswanya, ditransfer kepada santrinya. Dan jangan pernah larang santri itu berdialektika, berkomunikasi dengan santri lain di pondok pesantren lain, itu tidak boleh dilarang. Ilmu ini tidak ada sekatnya. Ilmu ini harus terbuka, dialog. Kan seluruh ilmu dalam Islam, mohon maaf ini, seluruh ilmu dalam Islam kan sumbernya kitab suci Al-Quran. Ya kan? Yang kedua Al-Hadis. Jadi Al-Quran Al-Hadis. Saya mau tanya, apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca oleh santri yang satu? Apakah ada kiai yang melarang santrinya membaca Al-Quran? Kan tidak. Padahal ini sumber ilmu pengetahuan. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi kalau kitab suci Al-Quran saja menjadi terbuka dipelajari, dan ini diteliti oleh para sarjana-sarjana non-muslim, para orientalis. Mereka teliti ini. Kalau sumber ilmu pengetahuan agama bagi muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, terbuka untuk dipelajari bagi siapa saja, apalagi ilmu pengetahuan yang diajarkan di pesantren. Jadi jangan menutup diri. Kalau menutup diri dicurigai. Jangan kecewa kalau dicurigai. Tadi itu pertanyaan Ustaz Bambang yang pertama tadi. Menyebutkan ini radikal segala macam. Ada batasan-batasannya mungkin Pak Dokter ya. Kalau pesantren terlalu tertutup tanda petik ya. Ada kan pesantren tertutup dari lalu lalang masyarakat. Ya memang kalau tidak berkepentingan untuk apa yang datang ke situ? Iya. Tapi oleh pemangku kepentingan. Misalnya realnya ya. Bagian bidang pendidikan yang ada di Kanwil Agama itu kan linknya ke pesantren, ke sekolah-sekolah agama dan seterusnya kan. Kalau mereka itu datang kan itu namanya pemangku kepentingan.
Kalau mereka datang ke pondok, ya pondok ahlan wa sahlan, tidak pernah tertutup. Tidak ada pernah tertutup dengan itu. Demikian juga di dinas kan, pendidikan dan pengajaran, turun ke sekolah-sekolah. Itu harus dibuka pintu untuk mereka. Itu pemangku kepentingan. Ini yang saya maksud tadi. Jangan mereka ini datang juga institusi pendidikan yang dimaksud tadi mengunci diri. Nah, ini perlu dicurigai. Kaifal hal, ada apa kamu di situ? Iya. Baik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, dengan Pak Dokter, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. First blood. You have slain an enemy. Mas, sampai dulu. Mau kemana nak? Kau sakit itu? Halo bro. Nggak sejuk. Bosku. Kres. Bapak kok minggu kesini? Tidak kenapa, cuma malas di rumah deh. Pakai masker. Komio coba bersih-bersih, kok tidak pakai masker lagi. Tidak usah, Kau sakit itu? biasa juga toh. Saya yang sakit, kenapa kau pakai masker? Karena Komio tidak mau pakai masker. A few moments later. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Ulama, Santri, dan Resolusi Jihad 10 November tahun 1945 bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat MAG yang merupakan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan Ketua Ikatan Alumni PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kami menunggu pemirsa yang ada di rumah. Ya baik, sambil menunggu pemirsa Pak Dokter ini, mungkin jaringan Pak Dokter. Jadi biasanya penelpon sering masuk. Ya, saya mau tanya Pak Dokter tentang istilah jihad ini Pak Dokter sering masuk di medsos ini. Bagaimana mengantisipasi ini agar tidak terpengaruh Pak Dokter ini, mengajak untuk jihad di medsos? Apa? Jadi pertama suruh anak-anak muda itu membaca pengertian jihad. Jihad, iya. Ya, bila perlu ditunjukkan bukunya, suruh baca buku itu. Al-Jihadu Fisabilillah, berjihad di jalan Allah seperti apa? Berjihad di jalan Allah seperti apa? Kata jihad tadi saya sudah katakan di depan itu, saya sudah jelaskan, itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu para alim ulama yang berpikir keras untuk mengeluarkan
melakukan istinbatul ahkam. Misalnya mereka berijtihad untuk menetapkan hukum narkoba. Lalu kemudian mereka temukan hukum narkoba diidentikan, dikiaskan dengan hukum minuman keras. Iya. Nah ketika mereka menemukan itu kan terjadi proses yang luar biasa kan. Mereka baca buku, baca kitab, baca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan minuman keras, dengan jenis-jenis obat-obatan seperti itu. Nah itu proses itu namanya apa? Kerja keras kan? Dengan sungguh-sungguh. Itu disebut dengan jihad. Asal katanya jahada. Jahada. Dari 3 huruf, jim, ha, dan dal. Jahada. Jihad. Nah, karena itu sekali lagi bagi para alim ulama yang melakukan proses itu namanya berijtihad. Bersungguh-sungguh mengeluarkan daya kemampuan mereka untuk mengeluarkan hukum dari sumber yang tersembunyi. Yang dimaksud tersembunyi karena tadinya belum ditahu tuh status hukum narkoba itu. Dibongkar semuanya sumber-sumber itu, bacaan-bacaan itu, dari berbagai macam dalil, bagaimana kaidah usul fikih, kaidah gawaidul fiqhiyah misalnya, ad-dhararu yuzalu, ya, kemudaratan itu harus dihilangkan, ya kan, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kepicikan, kesulitan harus dipastikan untuk mendatangkan kemudahan. Ini kaidah-kaidah usul semua namanya ini. Anak-anak muda harus baca itu kaidah itu. Supaya tidak salah jalan Pak Dokter. Jangan salah jalan. Iya. Nah caranya baca, caranya tahu di mana? Kuliah di Fakultas Syariah di UIN atau Karamapalu. Iya, Masya Allah. Atau kuliah di Fakultas Agama yang ada di Universitas Al-Khairat. Atau kuliah di Unismu. Pokoknya kuliah di Fakultas Agama, jangan kuliah di tempat umum, lalu kemudian mengambil jalan jadi seorang ustadz, jadi pendakwah, jadi tukang pengeluarkan fatwa. Ini bisa berfatwa jadi, yang bisa menyesatkan masyarakat. Disiplin ilmunya, tidak sesuai disiplin ilmunya. Cek per cek dia insinyur peternakan, iya. berfatwa masalah narkoba. Masya Allah, subhanallah ya. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak muda kita ini wajib hukumnya banyak membaca buku agama. Tidak cukup dengan membaca buku. Karena man ta'allama bi ghairi syaikhin fa aktsara min khata'in. Siapa yang belajar sendiri otodidak, tidak ada guru, maka lebih banyak salah yang dia dapat. Kenapa? Karena satu pembahasan satu tema yang mengutip dalil, posisi dalil itu harus ditahu. Apakah dalil ini bersifat umum atau khusus? Apakah dia bersifat am atau khas? Nah ini kalau disebut am khas kan pasti bingung kan? Di mana ilmunya? Ilmunya di usul fikih. Siapa yang mengajarkan? Ustadz, ulama. Di sini ulama sekali lagi penting. Makanya Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi ya, Pak Dokter. Ya karena mereka ini yang mentransfer ilmu kenabian kepada umat. Ini penting. Nah, sangat banyak sekali konsep jihad yang kita lakukan di masyarakat, tapi tidak disebut jihad. Karena yang disebut jihad itu hanya apa? Tadi itu. Ini gagal faham namanya. Memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan. Seorang pengantin baru, begitu kawin jangan bergantung pada orang tua, tapi kau harus bekerja keras, memeras tenaga, supaya mendapat rezeki sendiri, membangun rumah tangga sendiri. Itu jihad itu. Salah satu jihad yang tinggi nilainya di mata Allah adalah mencari nafkah, memberi makan minum anak istri dengan hasil kerja keras. Itu jihad yang luar biasa. Subhanallah. Jihad itu. Jadi bukan cuma angkat senjata mau perangi siapa sekarang. Itu bukan jihad, tidak ada tempatnya lagi. Ya kecuali negara kita diserang oleh pihak luar ya berjihad. Ya, mungkin ada penjajah lagi Pak Dokter ya. Wajib militer dalam undang-undang ada, sudah disediakan itu. Karena mungkin penjajah masuk lagi ke negara kita. Karena tidak bisa manusia yang satu menjajah manusia yang lain. Memperbudak manusia yang lain. Karena salah satu aspek penjajahan adalah perbudakan. Seorang mahasiswa misalnya yang kuliah, dia sadar orang tuanya berada pada tingkat ekonomi mustadhafin, tapi dia memiliki cita-cita yang harus mencapai gelar sarjana. Jangan hanya bergantung dengan ketidakberdayaan orang tua. Dia harus berusaha memeras otak bagaimana kuliah sambil belajar. Dan dalam posisi ini misalnya orang-orang
ini orang-orang tertentu ya, tidak semuanya mahasiswa seperti itu. Rata-rata mahasiswa bergantung sama orang tua. Tapi dalam kasus tertentu ada mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, mustad'afin. Tapi dia ingin kuliah, dia punya otak mampu, tapi ininya tidak mampu. Iya, segi keuangannya. Nah, pemangku kampus ini harus cerdas. Orang seperti ini harus diayomi. Nah, biarkan dia mencari pekerjaan, ya. Yang penting dia kan, apalagi sekarang ini kan masih ada kuliah masa-masa masih kuliah daring, ada ya. Iya. Ya, belum total offline ya. Saya di kampus baru semester 1 dan semester 3. Semester 5 ke atas semuanya offline. Online. Online, ya. Daring. Jadi kalau ada mahasiswa yang memiliki talenta bekerja, mendapatkan penghasilan, dan dengan itu dia bisa bayar SPP-nya tanpa terikat dengan orang tua, itu harus diapresiasi. Saya biasa kalau masuk itu saya tanya, ente siapa orang tuanya? Dari mana asalnya? Pekerjaan orang tua apa? Ente kuliah ini total lebih orang tua atau ada usaha lain? Supaya apa? Supaya saya tahu. Yang seperti ini lambat masuk kelas harus dimaklumi. Ini kita harus hargai, kenapa? Dia berjihad itu sebenarnya. Dia berjihad untuk mendapatkan gelar sarjana. Tidak mudah. Apa dasarnya jihad di situ? Dalam konteks yang saya jelaskan tadi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari kampungnya, dari rumahnya, berpisah dengan orang tuanya untuk pergi menuntut ilmu pengetahuan, pergi studi, maka dia fi sabilillah, sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia diwisuda dan kembali ke orang tuanya. Iya, baik Pak Dokter. Iya, baik. Karena mengingat durasi waktu ini Pak Dokter, perbincangan kita cukup menarik. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan langsung closing statement Pak Dokter. Ya, mungkin sedikit saja Pak Dokter. Baik, yang pertama terkait dengan sejarah 10 November, Hari Pahlawan. Para generasi muda kita jangan sampai gagal faham dengan sejarah. Harus baca sejarah ini. Wajibkan diri kita untuk membaca sejarah ini, karena dengan membaca sejarah, dengan membaca prestasi, dengan membaca semangat jihad untuk bangsa pada masa lalu, itu akan membangun patriotisme, akan membangun nasionalisme, dan akan menjadi kritik penting bagi kita supaya kita tahu diri. Itu yang pertama itu. Tahu diri bahwa ternyata orang-orang tua kita dulu, para alim ulama kita dulu, para santri-santri dulu, generasi muda muslim pada masa awal kemerdekaan, itu memiliki kontribusi, memiliki jasa besar kepada negara. Lalu diikuti dengan pertanyaan, saya ini mau apa? Nah, kemudian yang kedua, pelajari, baca biografi tokoh. Baca biografi tokoh. Lalu kemudian berusaha untuk meneladani tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa. Kemudian yang ketiga, para generasi muda harus memastikan dirinya jangan menjadi sumber malapetaka bagi komunitas di mana dia hidup. Tetapi dia harus memastikan dirinya menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi komunitas, bagi lingkungan, bagi tempat, kampung, halaman, kota dia tinggal. Jadi dia itu nanti akan menjadi apa? Menjadi rahmat lil alamin bagi lingkungan di mana dia hidup. Ya, baik, saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa banyaklah membaca sejarah tentunya tentang perjuangan jihad para ulama kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Pak Dokter juga menjelaskan bahwa bagi pemuda tentunya perbanyak menjalankan amanah-amanah ulama kita agar kita tidak salah jalan dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat MAG yang telah memberikan tausiah. Syukron Pak Dokter. Insya Allah bisa kembali kami undang hadir lagi. Terima kasih Pak Dokter. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.